Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabar lu hari ini? Oh, puji Tuhan. Ya, kita patut bersyukur pada pagi hari ini kalau kita sampai saat ini masih diberikan nafas kehidupan ya. Karena kesehatan semuanya itu harganya sangat mahal. Kalau kita melihat ya, saudara-saudara kita yang ada berbaring di rumah sakit, 1 hari 2 hari sudah berjuta-juta ya seperti itu. Kalau kita menyadari seperti itu, marilah kita selalu mengucap syukur ya kepada Tuhan. Betapa kita mempunyai Allah yang luar biasa. Betapa kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Betapa kita mempunyai Tuhan yang sangat mengasihi kita ya. Kita tidak bisa membalasnya dengan harta dunia ini ya Bapak. Selain menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Bila hidup kita benar-benar boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kita. Bila hidup kita boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Bila hidup kita benar-benar menjadi sesuatu yang hidup, menjadi firman yang hidup melalui kehidupan kita. Ya, haleluya. Mari pada pagi hari ini kita siapkan hati kita. Kita hampiri takhta Tuhan yang kudus. Kita sembah Dia, kita puji Dia. Haleluya. Kuasa salib-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Kuasa salib-Mu Tuhan yang menebus dosa kita. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu, amin, bagaikan hidup satu lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saya undang sidang jemaat bagi berdiri bersama-sama. Haleluya. Ada tempat, katakan dengan iman, mulia, amin. Lebih dari, amin, yang Tuhan, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu
Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, jangan ada yang berdiam diri, sembah Dia, hampiri tahtanya yang kudus pada pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Ya silala pataka ya silala ilarala. Bravo, berretego, mayo, malarikana, malala baba, yes, malala baba, yes, serikana relo bagi kecil, malarikana nanalai betul relo baba, ikana nanai to kesi, malakai alai kita baik, lerilau be. Jesus silau, Jesus sinenalai tikanalo, lerene kita Bapa. Yes sinaleko, yes sinalai neko, manengene ni kita kayu ba, dari situ tinelau bagi Jesus. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Buat terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar Bapak. Haleluya Bapak. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Salibmu seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Bapa, ini ungkapan iman kami kepadamu Bapa, bahwa hidup kami milik-Mu Tuhan. Haleluya Bapa. Haleluya. Haleluya, katakan. Amin. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Benar Bapa. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Karena Kau telah menebus kami Bapa. Dengan karya salib-Mu Bapa. Kau angkat kami dari lembah maut Bapa. Haleluya.
Haleluya. Beri kemuliaan bagi Allah kita Yesus. Haleluya. 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 Yesus dahsyat. Yesus ajaib. Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siap memuji-Mu. Kami siap menyembah-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Bila pada pagi hari ini kita akan memuji-muji nama Tuhan. Sebab hanya Tuhan Allah yang layak kita puji. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya.
Silakan duduk kembali. Mari kita bersihkan hati kita. Tibalah saatnya kita akan mendengar kebenaran sabda Tuhan. Pengorbanan Tuhan terlalu besar bagi kita. Haleluya. Haleluya. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, amin. Kau menderita gantikanku, haleluya Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat, saya undang sejemaat bersama-sama. Haleluya Yesus. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Katakan sama-sama. Terlalu besar. Waktu selanjutnya akan bersama pada hamba-Nya. Lagi terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal darah-Mu Yesus, amin. Sekali katakan terlalu besar. Haleluya. Pengorbanan-Mu Yesus, amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur
pengorbanan yang mulia, pengorbanan yang oleh darah-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku memuji nama-Mu. Hanya karena Ibu, hanya karena cinta-Mu Tuhan, Kau tebus kami, Kau bayar kami lunas bagimu. Ini penyembahan kami Tuhan, kami naikkan di altar-Mu. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi tempat ini dengan hadirat-Mu. Penuhi hidup kami dengan kekudusan-Mu ya Tuhan. Dan kami, rayakan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biar Roh Kudus yang mengambil alih segala sesuatu. Mengambil ruangan ini, mengambil alih ruangan hati kami. Tolong ya Tuhan, singkapkan apa yang perlu kami ketahui. Sebab kami tahu tuntunan Tuhan sempurna bagi kami. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar. Kami menaklukkan hati, pikiran, dan hidup kami dalam kuasa Yesus. Supaya hari ini ketika kami dengar firman Tuhan, kami dimerdekakan, kami didewasakan, kami diberi kemenangan. Karena firman Allah berkuasa mengubah kehidupan kami. Bahkan firman-Mu berkuasa untuk mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Terpujilah Tuhan. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Semua yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilahkan duduk kembali. Puji Tuhan. Selamat datang di bulan Juni. Minggu pertama kita masuk dalam bulan ini. Sehingga nanti setelah firman kita akan menerima perjamuan kudus. Baik, karena waktu berjalan terus, saya mengajak kita melihat dalam satu bagian yang ada dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat 1 sampai dengan 8. Semuanya sehat ya? Diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Senang bisa bertemu dalam kebaikan Tuhan. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul perikop, pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api
lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Amin. Untuk memahami apa yang akan kita pelajari pada hari ini, saya memberi judul firman Allah, hidup yang bernilai. Judulnya adalah hidup yang bernilai. Bapak Saudara dikasihi oleh Tuhan, apa sih arti kehidupan ini? Pernah nggak Bapak Saudara mencoba menemukan kenapa kita harus hidup? Karena kalau kita melihat pola yang ada dalam dunia ini, bagi sebagian banyak orang, hidup itu hanya sebuah pola yang ada awal dan akhir yang sama. Kebanyakan orang berpikir bahwa hidup itu ya ketika lahir, kemudian bertumbuh untuk beranjak menjadi dewasa, ketika sudah besar mengenyam pendidikan sampai tingkatan tertentu, lalu berusaha untuk bekerja atau berusaha ya atau berbisnis untuk menghidupi diri, dan kalau sudah layak ya, kalau sudah cukup, maka memutuskan untuk mencari pasangan hidup. Setelah menikah, lalu kemudian diharapkan punya anak. Ketika punya anak, lalu kemudian waktu berjalan, kemudian anaknya menikah, memberikan cucu baginya. Setelah itu, maka berakhirlah hidup orang tersebut. Mati. Nah, itu pola yang rutin terjadi di bawah kolong langit ini. Apakah Bapak Ibu Saudara punya pemikiran hal yang sama? Firman Allah berkata tidak. Kehidupan kita tidak sesederhana atau sepicik itu. Tetapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Rencana yang pertama adalah kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin. Kita harus punya tujuan seperti yang Allah inginkan. Kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Setiap orang percaya, firman Allah katakan harus memuliakan Tuhan. Kenapa? Ketika Tuhan dimuliakan, maka sebenarnya kita pun kemudian akan diberkati. Sekali lagi, ketika Tuhan dimuliakan, maka kemudian kita pasti diberkati. Tetapi masalahnya ialah bahwa banyak orang yang lebih dikuasai oleh keinginan dagingnya. Contoh, berapa banyak dari kita yang setelah ibadah terus memikirkan tentang Tuhan, terus merenungkan, mencoba untuk menangkap apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang sekiranya saya bisa perbuat untuk memuliakan nama Tuhan. Tetapi tidak sedikit yang disebut bahkan orang Kristen ketika keluar dari gereja, kembali kepada kehidupannya, kembali dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai ketakutan, mengeluh, ya, seakan-akan tidak punya pengharapan, takut akan kehidupan dan masa depan yang tidak pasti. Tentu bagi orang yang tidak percaya. Kita menjadi orang yang sebelah mana? Apakah setelah ibadah kita langsung percaya, lalu mencari cara berusaha untuk menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan? Ataukah kita habis pulang gereja sama saja? Ya, tidak ada perubahan. Kita kembali kehidupan yang penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Allah tidak merancangkan hal demikian. Itu sebabnya Bapak Saudara sekalian, saya tahu bahwa Tuhan mau, kita mau bahwa segala sesuatu dalam hidup ini inginnya kita berjalan dengan baik. Pengen ya? Pengen kalau bangun tidur dalam keadaan yang sehat, fit, seger, bisa bernafas sepanjang hari, bisa beraktivitas dengan normal. Puji Tuhan kalau itu terjadi. Tetapi itu hanya terjadi jika Yohanes 15 ayat 1.
Yohanes 15 ayat 1, apa kata firman Allah di situ? Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Kehidupan kita akan berjalan dengan baik jika kita menjadikan Tuhan sebagai pokok anggur atau pokok kehidupan kita. Tentunya definisi baik dalam hidup ini bukan baik menurut kita, bukan baik menurut skala dunia, tetapi baik dalam pengertian menurut maksud dan rencana Tuhan. Sebab kalau kita memakai ukuran kita baik menurut kita, percayalah kita akan kecewa ikut Tuhan. Percayalah kita akhirnya tidak puas. Ngapain sih ikut Yesus? Sudah bayar harganya segini, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Itu sebabnya kalau mau hidupmu baik, mengerti dulu ukurannya, batasannya, tolok ukurnya seperti apa. Baik menurut Tuhan adalah sesuai maksud dan rencana Tuhan. Supaya kemudian kita mengerti, ternyata ini hidup baik yang dirancangkan Tuhan dari semula. Kekasih-kekasih Tuhan, tentu berbicara tentang kehidupan yang baik. Allah menginginkan kita juga dalam hidup ini berbuah. Berbicara tentang buah, tentu ranting yang adalah saudara dan saya. Ranting yang bisa berbuah hanyalah ranting yang terus melekat kepada pokoknya. Ini berbicara bahwa hidup kita, tiap-tiap orang harus sadar bahwa Kristus, bahwa Yesus adalah pokok kehidupan kita. Karena kenapa Bapak Saudara sekalian? Ada banyak pokok anggur yang palsu, ya. Ada banyak pokok anggur yang tidak benar, jahat dan lain sebagainya. Ada sebagian orang menempatkan pokok kehidupannya dalam kesombongannya, dalam kekuatannya. Ada sebagian menempatkan kepada keluarganya yang punya posisi di tengah-tengah masyarakat. Ada yang mengandalkan orang lain yang kuat, relasi, koneksi sebagai pokok kehidupannya, merasa dirinya akan terjamin kalau terus berkoneksi dengan orang-orang seperti itu. Ada juga mengandalkan pokok anggur, yaitu kebohongan, merasa kalau tidak berbohong, merasa kalau tidak memanipulasi orang lain supaya mengikuti kehendaknya, maka kalau dia melakukannya, dia pasti punya jaminan. Kalau tidak, dia akan tidak merasa tenang. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari pastikan kita sebagai ranting harus melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya pernah berkata dalam pendalaman Alkitab pada hari Rabu yang lalu, ya, hidup kita ini hanya bisa bernilai jika dipakai oleh Tuhan. Saya pernah menemukan ada anak-anak yang ada guling yang istimewa atau boneka yang istimewa. Mau guling itu sudah berwarna kusam, bentuknya sudah tidak karuan, boneka itu bahkan sudah bau, mau diganti dengan guling atau boneka apapun nggak mau. Sampai orang tuanya cari cara supaya kalau bisa guling atau boneka tersebut dicuci supaya tidak bau. Tapi ada anak-anak yang kalau kehilangan bau tersebut dia akan menangis. Bagi dia guling yang sudah lama, yang sudah kusam, yang baunya istimewa adalah barang yang penting dan bernilai dibandingkan guling yang baru, guling yang lebih mahal yang hendak diberikan orang tuanya. Atau boneka yang lebih cantik, yang lebih mahal. Bagi anak-anak yang seperti begini lebih bernilai boneka yang sudah kusam dan bau iler itu, ya. Nah, seperti halnya juga Daud, Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud pertama kali maju berperang melawan Goliat, Saul hendak memberikan selengkap senjata peperangan, baju jirah, ya, kemudian diberikan pedang. Daud sempat mencoba. Dan baju perang tersebut tentu mahal. Ya, tidak sembarangan pada saat itu bangsa Israel kesulitan untuk
memperlengkapi dengan persenjataan. Tapi apa yang Daud lakukan? Dia menanggalkan baju perang tersebut karena tidak berguna bagi dia. Tidak bernilai, tidak bermanfaat. Pada saat itu, dia lebih menghargai umban atau alih-alih atau ketapel yang kemudian dibuktikan bahwa dengan nama Tuhan, alih-alih tersebut mengalahkan Goliat. Saat itu, alih-alih atau ketapel lebih bernilai bagi Daud ketimbang perlengkapan senjata perang. Lalu bagaimana dengan janda miskin? Tentu tahu ceritanya bahwa ketika Yesus dan murid-muridnya berada di bait Allah, melihat bagaimana setiap orang memberi dalam persembahan. Orang kaya mempersembahkan dan kerincing, banyak sekali. Ya, tetapi itu tidak menarik perhatian bagi Yesus. Tapi ketika ada janda yang miskin ini dengan sederhana hanya memberi 2 peser yang setara dengan 1 duit, Yesus beraksi. Yesus katakan, persembahan janda ini persembahan yang terbesar karena dia memberikan seluruh kehidupannya. Di pandangan Yesus menganggap janda ini lebih bernilai karena dia memberikan kehidupannya. Bukan jumlah uang, tapi apa yang dipersembahkan oleh wanita ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hanya bisa bernilai jika hidup kita dipakai berharga di pandangan Tuhan. Kalau hidup kita bernilai, pasti kita akan diberkati. Menurut konteks yang kita baca pada hari ini, ada 3 hal yang harus kita perhatikan bagaimana hidup kita bisa bernilai. Yang pertama, kita akan melihat kembali dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yohanes 15, 2 dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Saudara, supaya hidup kita bernilai, ada kata kunci pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Ada kata di situ dibersihkan. Itu berbicara bahwa kalau mau hidup kita bernilai, yang pertama kita harus hidup dalam kekudusan. Dan ini merupakan tema yang harus kita perhatikan sepanjang tahun ini, tahun 2021. Tuhan mau kita hidup di dalam kekudusan. Ya, Tuhan mau. Kenapa? Mari kita bandingkan Ibrani 12 ayat yang ke-14 bagian B. Ibrani 12 ayat yang ke-14 bagian B. Lihat di situ. Kejarlah kekudusan. Tuhan mau setiap orang mengejar kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dan saudara pernah berpikir, berusaha untuk tetap hidup dalam kekudusan? Kalau Bapak Ibu Saudara melakukannya, kita bernilai di pandangan Tuhan. Ketika berbicara hidup kita bernilai, lalu hidup kita kemudian akan diberkati oleh Tuhan. Seringkali orang terfokus kepada bagian akhirnya. Suka ya diberkati? Amin. Suka memperoleh mukjizat? Suka hidup dalam kuasa Tuhan? Tetapi banyak orang mengabaikan proses menuju ke sana. Setiap orang percaya tahu Yesus berkuasa memberkati kita. Yesus berkuasa menjadikan kita pintar, anak-anak yang sekolah. Yesus berkuasa untuk menjadikan usaha kita berhasil. Tapi banyak orang tidak mau memperhatikan proses menuju ke sana. Anak-anak yang sekolah, pernahkah engkau berpikir bahwa Yesus yang sanggup menjadikan engkau pintar dan berprestasi juga menuntut engkau untuk belajar sungguh-sungguh, untuk tidak lalai tugas tanggung jawabmu, tidak bolos, dan memperhatikan
kewajibanmu sebagai seorang murid. Saya tidak pernah menemukan anak-anak yang imannya bagus, ya, doanya luar biasa. Dia meminta supaya berprestasi, tapi tidak mau belajar. Saya tidak melihat bahwa doanya dijawab sama Tuhan. Ya, karena kita harus mengerjakan proses menuju ke sana. Hasilnya Tuhan yang memberi. Engkau yang berusaha, kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Tidak mungkin engkau berdoa, Tuhan berkatilah usahaku, sementara engkau tidak mau melakukan apa-apa. Engkau tidak mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan seorang pengusaha. Tidak ada hasil sama sekali. Hari ini kita berbicara bagaimana hidup kita bernilai. Untuk bernilai, Tuhan tuntut dari kita untuk kita hidup di dalam kekudusan. Ada proses. Dan proses untuk menjadi kudus itu memang tidak enak. Kenapa? Karena harus meninggalkan ego kita. Harus mau dipotong, dibersihkan. Ya, meninggalkan kehidupan yang lama itu nggak enak. Perlu pertobatan yang sungguh-sungguh dan yang menjadi catatan untuk dibersihkan dan hidup dalam kekudusan tidak dapat dilakukan dengan cara yang instan. Kehidupan yang berubah proses by proses. Meninggalkan kebiasaan lama itu susah Bapak Ibu Saudara. Benar. Dibutuhkan beberapa waktu yang panjang. Yang dulu suka berbohong, sulit untuk tidak lagi berbohong. Sulit untuk tidak tipu-tipu. Ya, bayangkan Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini pernah atau suka menonton berita. Ya. Tidak sedikit orang yang pintar, punya gelar tinggi, sekolahnya tinggi, ujung-ujungnya tipu sana, tipu sini. Pada akhirnya menjadi artisnya KPK. Diberi seragam warna oranye. Memalukan bukan? Bagaimana ya dalam Kementerian Sosial, namanya orang Kristen, ternyata melakukan korupsi, bikin malu nama Tuhan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu orang semacam ini tidak pernah berpikir untuk hidup di dalam kekudusan. Mungkin kita berpikir, apa sih itu hidup dalam kekudusan? Sederhananya Bapak Ibu Saudara, hidup kudus artinya apa yang saya pikirkan, apa yang saya kerjakan, kita bertanya, apakah itu memuliakan Tuhan? Tidak sekedar saya mau melakukan ini, saya mau melakukan itu, ada kesempatan saya harus ambil. Enggak. Tapi sebelum melakukan sesuatu, pikirkan, tanyakan, apakah itu akan memuliakan nama Tuhan. Matius 6 ayat 33. Ini fokus dalam kehidupan kita. Ya, Matius 6 ayat 33, ayat emas bagi banyak orang. Apa kata firman Tuhan? Silakan ditampilkan di LCD. Tetapi carilah dahulu. Dahulu ini yang pertama-tama. Ya, yang pertama. Sebelum semuanya. Yang pertama lakukan ini. Fokusnya ini dulu. Apa fokusnya? Fokusnya cari kerajaan Allah. Saya tidak bilang bahwa kita harus mati dulu untuk bertemu dengan Tuhan, masuk dalam kerajaannya. Enggak. Pikirkan hal yang di atas. Ketika kita melakukan sesuatu, apa kata firman Tuhan? Pikirkan hal yang di atas. Kita harus jujur, kita hidup dalam kekudusan, kita harus melakukan firman Tuhan. Perkara kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa? Firman Allah menjamin loh. Kalau kita hidup dalam kekudusan, fokusnya akan Tuhan, maka semuanya itu berbicara apa? Yang dicari oleh bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Fokus untuk hidup di dalam kekudusan. Ya. Nah, saya penggemar kopi. Ada kopi yang murah, ada kopi yang mahal. Saya tidak tahu berapa banyak, Pak Chandra pasti suka kopi. Semahal-mahalnya kopi,
kalau disuguhkan di gelas yang kotor. Pak Chandra mau minum? Tidak mau ya. Kenapa? Wadahnya kotor. Bahkan orang yang punya kopi tidak akan mau mengorbankan kopi yang mahal itu untuk dituangkan ke gelas yang kotor. Yang punya kopi akan mencari cangkir yang bersih. Bahkan semakin mahal, semakin berkualitas kopi tersebut, akan dicari gelas yang juga menampilkan kemewahan dari kopi tersebut. Tuhan mau kita menjadi gelasnya. Tuhan kita berkuasa, amin. Dia punya banyak berkat. Dia sanggup pakai hidup kita sebagai saluran berkat kuasa dan kemuliaannya. Masalahnya, gelasnya bersih apa kotor? Jadi kalau sampai hari ini mungkin kita merasa kenapa Tuhan tidak pakai saya? Kenapa kuasa Tuhan tidak terjadi atas hidup saya? Kenapa mukjizat kok sulit sekali untuk terjadi bagi saya? Periksa, gelasmu bersih apa kotor? Itu berbicara tentang kekudusan. Karena Allah kudus, Dia mau kita juga kudus. Amin. Jadi hidup kita bernilai. Bukan dari apa yang kita perbuat. Bukan karena kita pintar. Baik dalam akademis atau karena kita pintar ngomong ngalor ngidul. Ya, bukan karena kita hebat dan lain sebagainya. Tetapi kita bernilai kalau hidup kita dipakai oleh Tuhan. Hiduplah dalam kekudusan. Itu akan membuat kehidupan kita akan bernilai. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Begini firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perhatikan bagian terakhir. Di luar aku, di luar Tuhan, saudara dan saya tidak dapat apa? Berbuat apa-apa. Yang kedua, kalau kita mau hidup kita bernilai, kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Gandol Gusti, katanya orang Jerman. Kita harus bergantung, kita harus melekat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita hidup tiap-tiap hari dalam penyerahan diri kepada Tuhan. Bukankah dunia hari-hari ini terus hidup dalam tantangan dan ancaman? Ada virus yang lagi baru bermutasi. Ya, beringin apa gitu loh. British India. Ya. Dan itu lebih mematikan. Nah, kabar-kabar seperti begini menunjukkan dunia bukan tambah baik Bapak Ibu Saudara. Tambah kejam, tambah rusak. Orang sepintar-pintar apapun, saya belum dengar bisa menyelesaikan masalah corona. Orang kaya, bukannya dia berusaha menyelesaikan masalah. Bahkan beli kapal layar, kapal mewah begitu ya. Untuk menghindari kerumunan, hidup menyendiri, jauh supaya tidak terkena COVID. Ya, tidak bisa menyelesaikan masalah. Apa kita mampu melakukan yang sama? Saya mau juga pergi berlayar perahu di luar Pulau Jawa. Berapa lama Bapak Ibu Saudara sanggup? Tidak mungkin. Dunia tambah berbahaya, tambah seram, penuh dengan ancaman. Itu sebabnya Tuhan mau supaya kita memahami di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita bukan apa-apa Bapak Ibu Saudara. Mari hidup bergantung kepada Tuhan. Ketergantungan kepada Tuhan bukan hanya saya perlu. Bukan hanya karena saya butuh. Kebergantungan kepada Tuhan adalah hal yang mutlak. Coba sih katakan mutlak. Kenapa? Supaya kita sadar. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di luar Tuhan. Kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa di luar Tuhan.
Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak saudara, berbicara tentang kekristenan, itu berbicara tentang penyerahan diri. Berbicara tentang bergantung total kepada Tuhan. Kekristenan bukan mengikuti apa maunya saya. Saya Kristen, tapi saya punya iman. Saya melakukan apa saja karena saya punya iman. Tidak bisa. Namanya iman itu adalah percaya kepada Yesus dan mengikuti teladannya. Mengikuti teladan berbicara, kita menyerahkan hidup untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tetapi Tuhan jamin bahwa Dia akan menjadikan kita berbuah semakin banyak. Bapak saudara, masih ingat cerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang? Laki-laki saja, belum terhitung wanita dan anak-anak yang menyertai. Dimulai dari perkara yang sederhana. Seorang anak yang punya bekal. Bekalnya apa? 5 roti, 2 ekor ikan. Yesus bertanya kepada murid-murid. Murid-murid berkata, nggak cukup Tuhan. Nggak cukup. Kita nggak bisa memberi makan. Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan. Seperti anak ini yang rela kehilangan bekalnya. Yang hanya 5 roti 2 ikan. Ternyata dalam tangan Tuhan mampu memberi makan 5.000 orang. Kita tidak bisa untuk menghadapi dunia ini. Tetapi apa yang tidak bisa bagi kita, bagi Tuhan bisa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang kita tidak punya karena kondisi pandemi ini yang membatasi kita dalam banyak hal. Tetapi Tuhan punya. Untuk Tuhan memerintahkannya itu bagi saudara dan saya. Tetapi Tuhan mau kita hidup bergantung kepada Tuhan. Sebab firman-Nya berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, supaya hidup kita bernilai. Yang pertama kita harus hidup dalam kekudusan. Yang kedua kita hidup bergantung kepada Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat ayat yang ke-7 dari Yohanes 15. Firman Allah berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Hidup kita akan bernilai. Yang ketiga, karena kita hidup dalam kepastian. Tuhan katakan, minta, maka kamu akan menerimanya. Kita nggak perlu menjadi orang kaya. Kita nggak perlu menjadi milioner untuk bisa mendapatkan sesuatu. Firman Allah katakan, cukuplah. Enak tuh kalau cukup. Pas. Mau ngapain? Uangnya cukup. Mau bayar anak sekolah? Cukup. Mau servis motor? Cukup. Butuh sesuatu? Cukup. Yang penting kan cukup. Apa-apa? Cukup. Ya, ada kepastian yang Tuhan jaminkan dalam firman-Nya. Ya, minta apa saja. Bahkan tidak minta pun. Seringkali Tuhan berikan, betul? Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada kepastian di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, masa depan itu pasti. Di dalam Tuhan, penyertaannya itu pasti. Di dalam Tuhan, perlindungannya itu pasti. Mungkin saat ini kita merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Dari keluarga mungkin, dari orang tua mungkin, atau bagi berpacaran dari yayang mungkin. Ya. Berharap kepada manusia. Sekalipun itu orang terdekatmu. Ada waktunya kamu akan dikecewakan.
Saya sambil ini juga curhatan ya. Berapa banyak orang yang dekat dengan saya. Tapi saya harus mengalami saat-saat dikecewakan. Karena masih manusia. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang menaruh harap kepadanya. Kita hidup di dalam kepastian. Tetapi syarat dan ketentuan berlaku. Ya, pernah membeli barang produk? Begitu banyak faedah manfaat atau mungkin bonus fasilitas yang diberikan. Selalu ada bagian-bagian syarat dan ketentuan berlaku. Bapak saudara yang mau untuk hidup dalam kepastian. Coba tayangkan lagi Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jangan suka kepada bagian akhir Bapak saudara. Orang Kristen banyak memotong ayat sepenggal. Yang lain dibiarkan. Yang lain gak mau dipegang. Ada syaratnya. Bagian awal dikatakan. Jika. Kalau jadi orang Kristen harus mengerti. Harus baca ayat yang penuh sesuai dengan konteksnya. Kadang kita berdoa, kita punya iman, Tuhan pasti berikan. Tapi ada kata jika di situ. Engkau berdoa sahamu diberkati, engkau berdoa anakmu sukses, engkau berdoa masalah rumah tanggamu dapat selesai, engkau berdoa utangmu dapat terlunasi. Masalahnya ada kata jika di situ. Ketika kata jika syaratnya tidak dilaksanakan, daripada buang waktu, selesaikan dulu syarat dan ketentuannya. Supaya engkau terima manfaat, faedah dari apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di situ dikatakan, kalau kita mau meminta apa saja, apa yang kita kehendaki, kita akan menerimanya. Syaratnya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Berbicara tentang firman Tuhan tinggal di dalam kita. Itu berbicara kita harus beri waktu untuk membaca, merenungkan, dan menikmati firman Tuhan. Supaya berdiam di dalam kita. Saya tidak akan tanya siapa saja yang melakukan baca Alkitab tiap hari. Atau setidaknya mendengar suara gembala. Atau sumber-sumber yang lain. Tidak masalah dengan itu. Yang penting setiap hari isilah hidupmu dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan berdiam di dalam kamu. Dan kemudian kita harus mengerti konteks ini. Apa saja yang kita minta. Apa saja yang kita kehendaki. Berbicara firman Allah sudah tinggal. Artinya ketika kita meminta. Ketika kita menyatakan kebutuhan, keinginan kita. Karena firman Allah sudah berdiam. Permintaan dan keinginan kita pasti selaras dengan firman Tuhan. Karena kenapa? Sudah berdiam kok. Sudah menyatu dengan diri kita kok. Ketika sudah menyatu, maka apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan akan selaras. Sehingga ketika sudah selaras, apapun akan diberikan Tuhan kepada kita. Masalahnya, banyak orang yang mengatakan dirinya Kristen, tidak mau baca firman Tuhan. Boro-boro merenungkan. Meluangkan waktu jarang. Paling sekali seminggu. Tidak terjadi di sini. Di Afrika sana banyak. Ya, di Zimbabwe sana banyak. Di sini nggak ada. Nggak ada yang seberani todong untuk aku. Nggak ada. Ya. Tapi firman Allah mengatakan kepada kita. Supaya kita mau kehidupan kita didiami oleh Tuhan dan firman-Nya. Sehingga apapun yang kita minta dan kehendaki terjadi dalam kehidupan kita. Ayat terakhir Efesus 3 ayat 20. Efesus 3 ayat 20. Apa kata firman Tuhan di situ? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Lihat,
kita punya keterbatasan. Kita berdoa saja kita terbatas. Meminta kita juga pasti terbatas. Memikirkan, merasakan sangat terbatas. Tetapi kuasa Tuhan yang sempurna, yang bekerja di dalam diri kita, melakukan jauh lebih banyak. Itu sebabnya pastikan 3 hal ini. Supaya hidupmu bernilai, tinggallah di dalam kekudusan, kejarlah kata firman Tuhan. Ya. Yang kedua, mari biarkan kita hidup bergantung kepada Tuhan. Dan yang ketiga, biar hidup kita berada dalam kepastian karena Tuhan dan firman-Nya ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan, kiranya kita semuanya diberkati. Mari kita siapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya mengundang para pelayan untuk tampil ke depan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Roti dan cawan, lambang dari tubuh dan darah Yesus, akan kita makan dan minum sebagai peringatan bagi dunia ini. Sebelum kita masuk sakramen perjamuan kudus, saya minta Pak Joko akan berdoa bagi firman yang telah kita terima dan sakramen yang akan kita terima. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, biarlah firman-Mu dapat mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Ampuni segala perbuatan dosa-dosa pelanggaran kami yang selama ini kurang berkenan kepada Engkau. Biarlah firman-Mu pagi hari ini mengubah kehidupan kami. Biarlah hidup kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi kami akan menerima perjamuan kudus. Ampuni segenap kehidupan kami, ampuni dosa-dosa pelanggaran kami. Biarlah hidup kami layak dan berkenan di hadirat-Mu yang kudus menerima sakramen perjamuan ini. Biarlah kuasa-Mu nyata, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum roti dan anggur akan dibagikan, inilah firman Tuhan sebagai dasar apa yang kita lakukan hari ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil roti dan cawan akan dibagikan, kita angkat pujian yang tadi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Menderita gantikanku dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat menderita gantikanku Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu, Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu.
firman Tuhan yang tertulis pada roti atau hostia tersebut. Selalu Mungkin itu peneguhan bagimu. Mungkin itu jawaban dari Tuhan bagimu. Atau mungkin itu teguran supaya kita hidup lebih lagi di dalam Tuhan. menebus hidup. Mau dari awal ayat pujian itu, telah kulihat bukti kasih. Telah kulihat Bukti kasih. Kau Derita menderita gantikanku dengan darahmu. dengan darahmu. Kau selamatkanku ya Tuhan. Kau selamatkanku. Yes. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. pengorbanan yang kau berikan. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar. Amin. Kasih-Mu, haleluya. Pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum terima roti atau anggur di sekat tangan supaya kami bisa melayani? Kalau semuanya sudah, saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terlalu besar kasih-Mu, terlalu mahal. Tercurah untuk setelah kita katakan terlalu besar. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus Tercurah untuk siapkan hati dan jiwa kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita memakan roti dan cawan, mari kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita pindahkan cawan di tangan kanan dan tangan kiri kita di depan dada sebelum kita meminumnya. Dengarlah firman Tuhan.
Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Syukur Tuhan. Yesus, Yesus. Terima kasih. Darahmu tebus dosa. Kasih-Mu selamatkanku. Pengorbanan yang sempurna. Aku hidup di dalam-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Engkau firman yang hidup. Kasih-Mu luar biasa. Kau tebus hidup kami. Dan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus di dalamku. Dan hidupku menyenangkan-Mu selama-lamanya. Itu doaku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih.
Sebab sungguh Engkau Tuhan kami Amen. yang adil. Engkau Tuhan kami yang setia. Amen. Bahkan Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Amen. Tuhan. Dalam kondisi apapun keadaan kami, dalam kondisi apapun hati ini di hadapan-Mu Tuhan. Satu hal yang kami percayai, bahwa Engkau selalu ada dan memegang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Mampukan kami Bapa. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Terlebih hidup di dalam perkenanan-Mu. Tuhan urapi umat-Mu. Tuhan urapi anak-anak-Mu yang pagi hari ini Tuhan benar-benar memerlukan Engkau. Benar-benar membutuhkan Engkau Bapa. Sebab kami sadar Tuhan, kami tidak bisa hidup jauh dari-Mu. Kami memerlukan pimpinan dan uluran tangan-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Biarlah kemenangan yang tercurah dalam hidup kami boleh benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Satu hal yang hamba-Mu rindu dengan segenap hati di hadapan-Mu, dengan segala kerinduan hati kami. Kami rindu merasakan penyertaan-Mu lebih lagi Bapa. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Bapa, untuk kami boleh cakap menanggung segala sesuatu. Sebab Engkaulah Tuhan, sumber kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih jika pagi hari ini kami masih bisa mendengarkan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, sebab sungguh kami tidak bisa hidup tanpa tuntunan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan untuk senantiasa mencari-Mu dan terlebih mengutamakan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkaulah jaminan dalam kehidupan kami. Engkau jaminan masa depan kami. Kami mengucap syukur Bapa. Biarlah pagi hari ini anak-anak-Mu yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Yang kurang pengharapan ataupun mulai jenuh dengan segala keadaan yang ada, Tuhan berikan iman pengharapan itu kembali Tuhan. Untuk setiap kami boleh memandang hanya kepada-Mu. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu atas segala di dalam masa ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur dan menerima kemenangan yang berasal dari-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Saya kembalikan kepada hamba. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh pagi yang luar biasa pada hari ini. Kunci sudah diberikan kepada kita. Kalau kita mau menerima apa yang kita minta. Telah dikatakan, kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau kita mau mendapatkan apa yang kita minta, bila kita tinggal di dalam Tuhan. Haleluya. Tibalah di penghujung acara ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup doa kita, mari kita angkat satu pujian doa ya Yesus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Waktu selanjutnya kami serahkan pada hamba-Nya. Ada malapetaka. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya
daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya. Selama-lamanya Engkau baik. Yesus, kami bersyukur. Terima kasih buat lawatan Tuhan hari ini. Kami percaya baik kami yang ada dalam rumah-Mu, baik kami yang melakukan ada secara online, ketika hati kami tertuju kepada Tuhan. Engkau ada di lawatan terjadi, kuasa-Mu bekerja kehidupan kami. Terima kasih berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini, dari asyir luar sampai di altar ini Tuhan. Berkat-Mu sama untuk kami semuanya, asalkan kami mengerjakannya dalam kesetiaan dan motivasi yang benar, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Tolong ampunilah, tolong pulihkanlah, tolong sembuhkanlah ya Tuhan. Kami akan terus berseru kepada nama Yesus sampai Engkau menjawab doa kami, sampai mukjizat terjadi, sampai Indonesia dipulihkan. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan, biar roh pertobatan Engkau curahkan atas Indonesia, sehingga penuaian besar-besaran terjadi dan banyak orang diselamatkan. Tolong pemerintahan kami ya Tuhan, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Mereka pasti kelelahan, mereka pasti banyak yang sudah mau menyerah karena pandemi yang berkepanjangan ini. Kiranya Engkau jagai hidup mereka dalam kuasa-Mu Tuhan. Luputkan mereka dari segala yang jahat, termasuk permufakatan yang jahat yang berusaha untuk menghancurkan persatuan dan negara kami. Dan Tuhan tolong berkati para pemimpin kami ini, supaya kehidupan mereka semakin baik, keluarga mereka diberkati. Engkau berikan kesehatan dan umur yang panjang. Tambah-tambahkan apa yang ada pada mereka, berkati berlimpah-limpah. Dan kami juga menyerahkan anak-anak-Mu ya Tuhan, baik mereka yang bergumul untuk masalah kesehatan, kuasa-Mu juga bekerja. Oleh bilur-Mu kami telah disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk masalah kesehatan, masalah usaha, rumah tangga, pekerjaan dan lain sebagainya. Tuhan, kami terlalu berkuasa untuk menyediakan lebih dari apa yang kami perlu, apa yang kami doakan. Tuhan, berikan lebih karena kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami akan mengembalikan sebagian keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kiranya Engkau menguduskan tangan-tangan yang terulur. Engkau tahu hati kami. Kami tetap mau melakukannya dalam kesetiaan, dengan kesadaran bahwa apa yang kami punya semuanya adalah titipan dari Tuhan. Untuk kami menjadi bendahara yang baik dan yang setia. Supaya ketika kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan mempercayakan perkara yang lebih besar. Dan kiranya apapun yang kami persembahkan, Tuhan tolong sempurnakan bilangannya dalam kuasa-Mu. Sehingga segala keperluan pelayanan di rumah-Mu ini dapat tercukupi. Dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah-Mu, mengakhiri ibadah kami Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Luputkan kami dari segala mara bahaya kecelakaan. Bahkan pandemi corona ini ya Tuhan. Tetapi biar kami pulang sampai di rumah kami masing-masing, tidak kekurangan sesuatu apapun juga, karena Tuhan memberkati kami semuanya. Itu sebabnya Bapak Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya. Dan semua yang telah diberkati, bersama-sama kita mengatakan amin.